Halo, balik lagi bersama kami di Modem Merah. Kali ini kita bakalan mempelajari cara setting Totolink N300RT sebagai akses point lewat HP ya. Nah, untuk kalian yang pengen jadikan si Totolink kita ini ya sebagai akses point untuk memancarkan koneksi di rumah, maka kita bisa melakukan settingan juga melalui HP. Nah, ini kita belum melakukan settingan apapun di sini dan ini masih baru ya. Dan kita bakalan gunakan si Totolink ini sebagai akses point untuk memancarkan koneksi dari modem Orbit Telkomsel kita ya. Nanti si modem Orbit Telkomsel ini internetnya akan kita masukkan ke sini dan nanti kita tugaskan dia untuk memancarkan koneksi di rumah. Atau kalian untuk sumber internetnya juga bisa menggunakan sumber dari yang lain, misalnya dari IndiHome atau dari XL dan lain sebagainya. Setelah kita jadikan dia sebagai access point, nantinya seperti DHCP, kemudian filter URL, dan segala macam yang menyangkut dengan server akan tunduk ke si servernya. Untuk contoh di sini kita pakai modem Orbit Telkomsel sebagai sumber internetnya, ya. Nah, di sini bagusnya lagi di bagian belakang dari si Totolink N300RT ini juga terdapat 5 port ya. Dan kita bisa langsung memasukkan sumber internetnya ke sini, kemudian 4 lagi bisa langsung kita bagikan koneksinya ke komputer ya. Untuk proses pembagian internet melalui port ini kita membutuhkan kabelan ya. Nah, di sini kita sudah ada satu unit kabelan. Nah, setelah kita melakukan settingan sebagai access point, yang di bagian belakang ini sudah berfungsi sebagai hub. Jadi kalian tinggal masukkan kabelan seperti ini dan kalian juga bisa langsung masukkan ke Smart TV atau komputer yang kalian pakai di rumah. Oke ya. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Nah, sebelum dia berfungsi sebagai access point, di sini kita perlu melakukan settingan terlebih dahulu. Oke, dan kita tidak melakukan settingan melalui kabel, tetapi kita bakalan melakukan settingan melalui HP. Karena si Totolink N300RT ini sangat friendly sekali. Kita bisa langsung mengakses melalui HP. Karena ada fitur khusus yang disediakan untuk akses admin yang mobile friendly. Oke ya. Kemudian di sini ada satu lagi yang perlu kalian ketahui bahwa ada port ya, port on off. Jadi ketika kita hidupkan di sini, dia hidup, ketika kita matikan dia mati ya. Di sini saya hidupkan, dia hidup ya seperti ini. Ketika saya matikan, dia bakalan mati. Ini tidak perlu lagi kalian cabut-cabut power adapter ke sumber listrik. Cukup kalian matikan powernya di sini karena terdapat satu unit power on off. Kemudian di bagian samping juga ada tombol reset, kemudian yang tidak lupa dimasukkan di sini yaitu pembuang panas ya. Kalau misalnya kurang di sini kalian bisa cabut ini. Ya, tinggal diangkat aja seperti ini. Ya, seperti ini ya. Maka lewat sini juga bisa membuang hawa panas ya. Oke ya, kita tutup lagi. Nah, seperti ini. Jadi tutup yang di depan ini kita bisa cabut ya kalau misalnya kita rasa si access point ini terlalu panas ya. Oke, untuk proses settingannya kita bakalan pakai HP. Di sini saya sudah siapkan satu unit HP ya. Seperti ini. Dan pertama sekali kita harus melakukan login ya. Mengakses ke sini. Nah, di sini Totolink ya. Lupa saya hidupkan. Saya hidupkan terlebih dahulu ya. Ini lampu indikatornya sudah hidup dan kita tunggu sampai si HP yang kita pakai ini mendapatkan SSID dari Totolink N300RT. Nah, di sini sudah kelihatan Totolink N300RT dan kita langsung akses saja ke sistemnya. Kita connect dulu ya. Nah, di sini belum dikunci juga ya. Oke, sudah terhubung. Kita periksa IP-nya 192.168.1.2, artinya gateway-nya di 1. Nah, di sini kita tinggal pakai Google Chrome saja ya. Kita pakai Google Chrome untuk mengakses ke sistem dari si Totolink N300RT yang bakalan kita jadikan sebagai access point dan di settingnya melalui HP. Nah, nanti kalian tinggal akses saja ke sini ya di 192.168.1.1, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ya, karena di sini kita bakalan fungsikan dia sebagai access point, maka di sini kita harus merubah terlebih dahulu ya si tampilan ini menjadi situs desktop supaya memudahkan kita dalam melakukan settingan. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan kata sandi login. Kita bisa mengatur kata sandi baru ya. Kalau misalnya kita belum
melakukan perubahan kata sandi untuk login admin. Nah, di sini kita bisa ubah ya. Nah, untuk mempercepat proses kita skip dulu. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password untuk login ke sistem dari si Totolink ini. Nah, di sini kita masukkan saja admin ya. Kemudian di sini dia juga sudah dilengkapi dengan CAPTCHA. Jadi akan memperhambat para hacker untuk mencoba meretas si Totolink kita ini. Nah, setelah kita masukkan CAPTCHA, kita login. Nah, setelah kita berhasil login, ya kalian perhatikan di bagian atas itu ada menu gateway. Nah, gateway ini kita ubah menjadi AP ya, AP mode karena dia bakalan dijadikan sebagai access point. Jadi kita pilih di sini AP mode seperti ini, oke? Kemudian di bagian sini kita bisa merubah SSID dari si Totolink ini. Misalnya kita mau kasih nama dengan modem si merah atau apa ya. Nah, setelah kita pilih AP mode, selanjutnya di bagian bawah sini, di SSID ini, kita masukkan dengan nama WiFi yang kita inginkan. Nah, di sini saya masukkan modem si merah N300RT dan passwordnya 1-8. Jadi usahakan kalian memasukkan password yang lebih kuat ya. Ini untuk contoh saja, saya masukkan seperti ini. Kemudian kita bisa apply. Nah, setelah kita apply, kita tinggal tunggu saja. Ya, si Totolink kita ini akan melakukan restart dan nanti dia akan berfungsi sebagai access point. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat lampu indikatornya juga sudah menyala ya dan dia mulai proses melakukan restart dan di sini kita ditunjukkan indikatornya juga proses apply. Jadi kita membutuhkan waktu sekitar 30 second. Nah, selanjutnya dia bakalan berfungsi sebagai access point dan kita bakalan mendapatkan SSID seperti yang kita kasih barusan. Nah, untuk contoh di sini saya memberikan nama dari router Totolink ini dengan nama modem si merah N300RT dan passwordnya 1-8. Oke, sudah hilang. Nah, di sini kita bakalan diminta untuk melakukan koneksi ulang ke nama WiFi yang barusan kita buat. Nah, untuk contoh di sini saya memberikan nama dengan modem si merah. Jadi kita tinggal login saja seperti ini ya, menggunakan password yang barusan kita buat 1-8 dan kita sambungkan. Kenapa di sini berputar-putar? Lihat di sini ya. Ketika kita sudah jadikan dia sebagai access point, walaupun password yang kita masukkan benar, tetapi indikator di sini berputar-putar. Nah, artinya ketika sudah berputar-putar di sini, semua instruksi seperti DHCP itu sudah berhasil dimatikan di sini. Nah, selanjutnya saya bakalan pasangkan ke modem Orbit Telkomsel. Ya, kita boleh masukkan di port mana saja ya. Nah, di sini saya pasang saja di port 1 ya. Kemudian kita masukkan ke sumber internetnya. Untuk di sini, untuk contoh di sini saya pakai modem Orbit Telkomsel. Kita colok saja. Nah, kita colok seperti ini. Artinya dia sudah terhubung ke sumber internetnya, ya seperti ini. Oke, indikatornya sudah menyala dan kita tunggu HP ini berhasil terhubung. Ya, kita tunggu saja. HP ini berhasil dan sukses tersambung ke access point dari Totolink ini. Nah, lihat ya, kita sudah berhasil tersambung dan ini IP-nya kita sudah dapatkan dari sumber internetnya. Untuk contoh di sini kita pakai modem Orbit Telkomsel, maka IP DHCP-nya kita dapatkan langsung dari si modem Orbit Telkomsel. Dan si Totolink ini sekarang dia sudah berfungsi sebagai access point, ya. Karena dia sudah bisa memberikan alamat IP yang bersumber dari si servernya atau contoh di sini modem Orbit Telkomsel. Sebagai pelengkap kita bakalan coba speed testnya. Kita bisa mendapatkan berapa MB ya ketika kita jadikan si Totolink ini sebagai access point. Oke, kita juga sudah berhasil mengakses internet ya dan kita bakalan coba speed test. Kita lihat kecepatan yang kita dapatkan berapa MB ketika kita jadikan si Totolink ini sebagai access point. Kita jalankan ya. Untuk uji coba yang pertama, kita bisa mendapatkan kecepatan internet 22 MB per second menggunakan access point dari Totolink yang ini. Sekarang kita coba pakai CBN ya, dari Ciberindo Aditama. Oke, sudah terbuka, langsung saja kita go.
Untuk kecepatan ini sendiri sangat tergantung sekali kepada sumber internet ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Ini up to 32, 30. Jadi ketika kita pakai CBN ini, internet yang kita dapatkan melalui access point Totolink ini makin besar ya. Ini 26. Tadi sempat up ke 30 ya. Jadi untuk sumber internet, ketika kita sudah jadikan dia sebagai access point, itu sangat tergantung sekali kepada sumber internet asalnya ya. Karena dia hanya bisa meneruskan saja. Nah, untuk contoh di sini, untuk uji coba yang pertama seperti yang kalian lihat, kemudian yang terakhir kita bisa mendapatkan sebesar 26,6 MB ya. Ini lumayan besar juga. Kalian bisa pakai untuk browsing dengan kecepatan yang maksimal kalau kita bisa mendapatkan sebesar ini. Nah, seperti yang kalian lihat, kita juga sudah berhasil mengakses ke modem SIM merah ya. Loadingnya cukup cepat sekali. Seperti ini. Dan ini kita mengakses ke modem SIM merah ketika kita sudah berhasil menjadikan Totolink N300RT sebagai access point dan sumber internetnya kita ambil langsung dari modem Orbit Telkomsel. Nah, seperti itulah cara setting Totolink N300RT sebagai access point lewat HP. Silahkan dicoba, semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.